Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Kita akan belajar dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia atau akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Wah, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi hidupnya masih mengandalkan pikirannya, perasaannya, dan bahkan kekuatan dirinya sendiri. Kita sering mendengar, "Saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan," katanya ya. Tetapi dalam praktek kehidupannya, dia sudah mempunyai rencana sendiri bagi hidupnya sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu, hal ini tidak boleh terjadi ya dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal yang sudah kita kenal dengan baik, saudaraku, kembali saya ingin membagikan 3 kebenaran untuk mengingatkan kita kembali dengan tema hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Ini adalah hidup yang diberkati. Bagaimana supaya hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan? Kebenaran pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5a berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Nah, saudaraku, Bapak Ibu, kata percaya di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan batah. Artinya apa? Menyerahkan diri sepenuhnya, pastinya kepada Tuhan, saudaraku. Atau artinya juga batah ini merasa tenang karena ada perlindungan, atau bersandar sepenuhnya dengan aman. Nah, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan adalah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudaraku, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu penuh kuasa, tapi sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kata dengan segenap hati dalam ayat ini menunjukkan kepercayaan kita ya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, tidak setengah hati atau terbagi-bagi, tetapi sungguh-sungguh dengan segenap hati, sepenuh hati. Ya. Jadi supaya hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, dan hidup kita diberkati, kita harus percaya kepada Tuhan secara total, sepenuh hati. Amin ya. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan adalah hidup kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, kepada pikiran atau pengertian kita sendiri. Amsal 3 ayat 5b berkata, "Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Orang yang bersandar pada pengertiannya sendiri biasanya, saudara, mengandalkan pikirannya, mengandalkan logika manusianya semata, dan menjadikan kepintarannya sendiri atau pengalaman hidupnya sendiri sebagai standar kebenaran, saudaraku. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, artinya apa? Jangan memutuskan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan sepenuhnya. Pastinya melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, memang Tuhan tidak melarang kita untuk berpikir. Tuhan tidak melarang kita untuk memakai logika kita, untuk menggunakan perencanaan untuk sesuatu. Tetapi Tuhan melarang kita menjadikan pikiran manusia sebagai pondasi sepenuhnya
pondasi yang utama saat mengambil keputusan. Berarti ini tidak melibatkan Tuhan, saudaraku. Tidak mengandalkan Tuhan. Wah, ini berbahaya sekali. Nah, dalam Yeremia 17, saudaraku, ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wah, jelas sekali saudaraku, kita dilarang mengandalkan sepenuhnya kekuatan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan pikiran kita, saudaraku. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dikatakan terkutuklah orang yang seperti itu. Wah, kita mau mengandalkan Tuhan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Amin ya. Supaya hidup kita diberkati, saudaraku. Coba kita lebih berserah lagi, lebih setia lagi beribadah, berdoa kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, jarang berdoa, jarang membaca Alkitab. Balik, saudaraku, kepada Tuhan. Andalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan adalah mengakui Tuhan dalam segala jalan hidup kita. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saudaraku, kata akuilah dia itu mengajarkan kepada kita untuk melibatkan Tuhan secara aktif dalam seluruh kegiatan kita, seluruh kehidupan kita. Dan kita harus mencari kehendak Tuhan ya, dan hidup sepenuhnya dengan bersandar kepada hadirat Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Dalam seluruh kehidupan kita, berarti ini mencakup kehidupan dalam keluarga, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keuangan kita, studi kita, rencana-rencana kita, keputusan-keputusan kita, baik itu keputusan yang kecil maupun keputusan yang besar. Libatkan Tuhan. Tuhan ingin kita mengakuinya sebagai Tuhan, bukan hanya dalam ibadah setiap minggu, saudaraku. Dalam ibadah minggu saja bukan, tetapi kita mengakui Tuhan dalam seluruh hidup kita, setiap hari, setiap saat. Firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nah, Tuhan meluruskan jalan kita artinya apa? Membimbing kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, keluarga kita. Menolong kita menyingkirkan setiap hambatan, godaan iblis, godaan dosa dalam kehidupan kita. Dan membawa kita kepada tujuannya, tujuan Allah. Yang penuh kemuliaan, yang penuh berkat, yang penuh dengan kasih karunia-Nya. Amin ya. Tetapi jangan salah sangka ya. Ini bukan berarti bahwa dalam kehidupan kita tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Bukan, saudaraku. Tuhan berjanji dia akan meluruskan kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, langkah kita di dunia ini. Sehingga kita saat menghadapi tantangan, saat mengalami masalah, saat menghadapi problema, kita memperoleh bimbingannya, saudaraku. Sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang, kita memperoleh jalan keluar atas setiap tantangan kesulitan. Jadi Tuhan Yesus, saudaraku, tidak selalu menghilangkan jalan berliku yang penuh tantangan. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus memastikan bahwa kita akan ditolong saat kita menghadapi kesulitan. Dalam menghadapi dunia ini, sakit penyakit, mungkin pekerjaan, ekonomi, saudaraku, pelayanan. Ya, kita tidak akan tersesat saat kita memohon pimpinannya. Amin ya. Jadi inilah, saudaraku, 3 kebenaran dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat yang sangat familiar bagi kita. Kita belajar ya dengan tema hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Inilah hidup yang diberkati. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Supaya hidup kita diberkati, kita harus mengakui Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dalam segala jalan hidup kita. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalan kita, memberkati kehidupan kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kitab Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6.
Kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan oleh ayat-ayat dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini. Supaya kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dibimbing, hidup kami dituntun Tuhan. Saat kami menghadapi masalah, problema, tantangan apapun, kami bisa keluar menjadi pemenang. Karena Tuhan yang membimbing, menuntun hidup kami. Berkati kami semua, berkati yang melihat tayangan Morning Spirit ini. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.